Orang debat disamperin di mana gitu. Harusnya ya kan kok. Masa radikal kayak begini? Omon-omon. Ya ini teman-teman serukan ya untuk ke para pendeta yang punya gereja sebagaimana, jangan memberi mimbar yang kayak begini-gini nih. Bikin malu. Bener gak? Masa di mimbar pakaiannya kayak begini? MKC betul, berani. Pasang wajah asli. Bener gak? Betul. Jangan-jangan di atas ubun-ubunnya pitak lagi kepalanya. Ada tuh yang apa tuh penyakit yang agak nyomplak gitu, Pak. Yang suka gatal-gatal gitu loh. Jadi Bisa pitak jadi. gitu loh. Kalau nggak Ya, pitak lonjong ke belakang itu. enggak, kalau kata orang itu bekas ketemplok sama tokek kepalanya. Oh, Iya. Biasanya anak-anak SD gitu loh, anak-anak SD gitu loh umumnya. Jadi dia ada bekas pitak gitu loh. Itu sebenarnya Bisa penyakit. jadi sih. Saya ketemu dia 3 tahun yang lalu, lagi waktu itu masih Mikana lagi rame-ramenya ya, belum pecah semua ya. Di situ ada Lina Wijaya, ada Mikana, ada dia. Dan dia baru belajar katanya. Saya bilang kamu tetap kalau misalnya itu baru, kamu masih belum berani, jangan on cam. Itu tiga tahun yang lalu disunter. Berarti honest dong. Bisa Enggak, dibilang dulu kan Bani belum honest. ada pecah OONES, Tritunggal dan Belum ada sebagainya dulu, Bro. Belum ada. Belum ada, Bro. Ini ada dia, Bro, di situ. Berarti baru Ya, 3 dulu. tahunan yang lalu. Dulu zamannya masih Ko Amin, Lina Wijaya sama siapa? Iya, ketika Mikana sudah rame, kan? Udah rame di atas, Mikana. udah ada Jeki segala semua itu udah rame. Nah, saya tinggalkan, saya ke room nyanyi-nyanyi gitu. Saya kan cuma hanya nge-backup doang. Saya udah ceritain semua dengan Pak Pute, Mike semalam. Saya kasih lihat data. Tugas saya hanya mantau doang gitu. Kalau udah ada yang kacau-kacau, misalnya nih ya, mohon maaf ya, kayak Riva naik, baru saya naik gitu. Saya WA, up, Mikana up. Ketika ada yang sudah mau membahayakan dia, Mikana izin. Jadi saya ambil alih tanggung jawabnya di situ. Gitu. Itu 3 tahun yang lalu Joseph masih ini. Ini mestinya konten-konten kayak gini ya kalau bisa ya kasih tahu Pak, lebih baik tuh kontennya dihapus Pak. di take down ya. Di take down, memalukan. Saya sebenarnya nggak mau nyenggol dia, tanya Mike aja semalam, kita mau nyenggol dia, mau ini dia enggak, apalagi saya enggak. Tujuan saya tetap justru kalah. Harusnya dia kalau udah benar-benar murtad ya, harusnya dia lebih kental yang di Filipi 26 ayat 1 kalau saya 24 yang tadi tuh yang disebutin Ko Amin itu ya. Iya, dia harus lebih berani. Iya. Nggak ada mata-mata radikal itu penakut. Iya. Nggak ada guys. Sam Simon, si siapa namanya yang meninggal itu yang karena kearap-arapan, yang masih muda, temannya David Wood. Itu radikal banget. Bener gak? Iya. Ini kesaksian kayak begini. Udahlah kalau yang kenal gitu tuh dikasih penjelasannya. Ini kesaksian palsu Pak. Take down aja Pak. Lanjut yang lain mungkin Pak Pute tuh. Saya banyak bicara dengan Pak Pute. Silakan Pak Pute. Aduh. Jadi RK Sincep ini sedikit pun tidak mewakili Katolik. Tidak ada administrasi otoritas dari Katolik. Karena kalau Katolik, mereka itu harus masuk pendidikan pelatihan separuh waktu. Kalau di Jakarta itu ada di Sentul ya. Nggak bisa loh, Katolik itu bukan sembarangan. Ya, setiap pengajaran, sistem, orang-orang yang melayani aja itu semua ada prosedur administrasi.
Ya, ada administrasi. Makanya kalau dia bisa pakai oknum pastor yang ada di tempat dia itu udah abal-abal. Dikasih apa abul-abul pastor ini? Dikasih apa? Jangan-jangan dikasih buritnya. Sehingga dia bisa melakukan itu semua. Ini bahaya loh. Ya, bahaya loh. Bahaya karena kita tidak bisa pungkiri tidak ada secara administrasi orang yang bisa mengekspos ajaran Katolik tanpa surat resmi, kecuali kalau dia punya. Nggak bisa. Itu apa yang dia sampaikan itu blunder semua. Dia Sitile ya, ini Sitile ya. Dia bandingkan dengan macam-macam di zaman Musa. Coba kita lihat lagi apa yang disampaikan Sincep ini. Jadi memalukan sekali ya. Nah, makanya yang begini kita harus lapor resmi. Kita sudah lakukan. Ya, tapi nggak gampang juga, nggak bisa cepat karena laporan secara administrasi itu nggak segampang kita membalikkan telapak tangan. Ada prosedur administrasi. Yang paling memalukan, kenapa gembala sidang di gereja tempat dia bisa memakai mimbar, diberi izin di mimbar, tidak menganalisa loh. Demi apa? Demi ketenaran. Kalau demi ketenaran, saya yakin gereja itu tidak ada kuasa ilahi. Gereja itu hanya untuk menyenangkan telinga yang sedap-sedap, tapi tidak ada kuasanya. Banyak sekali kita lihat hari-hari ini gereja kehilangan kuasanya karena disampaikan dari mimbar hanya untuk menyenangkan telinga. Jadi kebohongan itu hanya untuk menutupin tipu-tipu, saudaraku. Penipuan ditutupin oleh kebohongan. Kebohongan itu akan menghancurkan mereka. Tapi kebenaran itu, walau seolah lambat, dia pasti datang bersegera. Karena kebenaran itu ya Kristus sendiri. Kenapa Yesus bilang ke muridnya, hai keturunan ular beludak? Kira-kira kalau Yesus Tuhan kita itu mengatakan kepada muridnya, hai keturunan ular beludak, apakah sambil melehoi, sambil senyum-senyum seperti Boti? Enggak mungkin, saudaraku. Tolong cermati. Ya, para pendeta yang punya otoritas untuk mengizinkan apapun latar belakang orang yang naik ke mimbar, waspada. Waspada. Sebenarnya kan gampang sekali kalian analisa dari YouTube. Gampang sekali dari TikTok dan media online lainnya. Sekali lagi, demi apa dia dapat mimbar? Dan demi apa dia diizinkan di mimbar? Apakah demi pulus juga? Kacau kan? Kacau. Masa yang di mimbar demi pulus, yang mengizinkan demi pulus juga? Kan kacau. Nah, di sini yang kita perlu analisa, di mana aras nasional seperti sekelas PGI. Seharusnya kan ini ditegur oleh aras nasional yang menaungi beberapa denominasi ya, PGLI dan lain sebagainya, PGI. Jangan urusin cium-cium tangan sama Caplin Makassar, membuat secara terbuka tidak ada mencemarkan atau mempermalukan Kristen di sana, tidak ada. Tidak ada penghujatkan Kristen di sana, nggak ada. Itu bukan ranahnya ya. Teman-teman, kita waspada. Saya bersyukur sampai hari ini Qomal Qareda masih bertahan. Kenapa? Ya kita tujuannya jelas, kita konsisten. Kita konsisten. Kita secara bergantian dipermalukan dengan isu-isu macam-macam, biarin aja. Bagi saya, bagi kita semua, jadikan itu seperti buah kapas atau buah kapuk itu. Begitu dia meletup di atas pohon, dia tertiup angin benang-benang itu.
Yang ada bawa biji benang itu jatuhnya akan lebih dekat. Tapi yang tidak ada biji hanya benang, dia akan jauh. Tidak ada satu orang pun bisa mengumpulkan kembali. Tetapi setelah malam tiba, dia pasti akan jatuh ke tanah. 3 hari jadi pupuk, dia busuk. Biarlah mereka melakukan apapun. Yang penting kita jangan terpancing. Mereka cuap-cuap, kita jangan terpancing. Kita konsisten. Ya, karena apa? Karena cuman satu-satunya Qomal ini yang membicarakan tentang kebobrokan para apologet, penipuan donasi di TikTok, di YouTube untuk memperkaya pribadi, untuk kehidupan glamor, hedon dari sumbangan orang-orang yang ada di media online ini. Perhatikan teman-teman, perhatikan. Kita tidak peduli orang mau ngasih, tapi hati-hati. Ya, yang memberkati kalian itu Tuhan Maha Tinggi. Ya, kalau kalian terus melakukan menabur benih di tempat atau di tanah yang tidak subur, ada perumpamaan itu. Tuhan akan cabut berkatnya dari kalian. Karena apa? Kalian diizinkan menjadi bendaharanya Tuhan di kolong langit ini dengan berkat yang kalian terima. Sudah cukup banyak kesaksian bagaimana orang-orang yang menabur bukan di ladangnya Tuhan dengan kebanggaan amblas, saudaraku. Ingat pabrik plastik yang awal bulan kemarin terbakar di Indonesia, membuat harga plastik naik 2 kali lipat. Tapi tahukah kelas siapa pemiliknya? Cek di online. Tahu apa yang dia lakukan? Cek di online. Kemana dia support? Karena dia support ke tempat menuju kebinasaan. Pak Putih Itu izin. dulu dari saya. Pak Putih, Silakan, Pak Putih teman-teman. izin. Iya, mau pakai fitnah-fitnah, framing saya yang melaporkan Agatha. Kan saya sudah menerangkan Pak Putih. Betul gak Pak Putih? Kenapa saya Ya. ada di Onenes? Ada ke satu Onenes pun yang dilaporkan? Itu cukup Enggak. ngebantah. Benar gak Pak Putih? Iya, Onenes itu jaga gawang. Sebelum ada laporan mereka berkolaborasi dengan banyak pihak sehingga tidak ada satupun Onenes yang dilaporkan. Tapi Kristen yang lain ya dengan narasi-narasi liar menjelekkan agama sebelah dan seterusnya. Sekarang karena kebongkar kedoknya dia menjelekkan Rum Kak Reda. Karena gara-gara Rum Kak Reda mereka kehilangan pendapatan. Menjelekkan Edis, Betul. menjelekkan Ibu Sofi, menjelekkan rum-rum lain yang masih konsisten membawa kabar baik. Masih banyak loh teman-teman rum-rum yang masih konsisten. Enggak, Semoga sekarang gini tetap aja bertahan. Pak Putih. Misalnya dia ajak ketemuan atau apa, berani gak kayak saya ketemuan? Saya kasih HP saya ke Pak Putih semalam ke Mike. Mike bisa buka mic. Silakan lihat. Betul gak Pak Putih? Pak Putih pun Iya, tahu iya. nama passwordnya bisa buka sendiri. Silakan lihat Pak Putih, semua HP saya Iya. isinya. Iya, iya. Semua data tuh. Benar gak Pak Putih? Berani gak dia Benar, kayak begitu? benar. Jadi ada hal yang nggak enak kita sebutkan di sini, tapi udahlah ya. Seharusnya kita paham ya. Panggilan kita itulah jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan lihat denominasi, jangan ya. Makanya bertumbuhlah di gereja lokal. Ya, mereka-mereka yang baru bertobat, kalau benar kalian bertobat, bertumbuhlah di gereja lokal. Ya, harus kalian jadikan otoritas di gereja lokal, kalau Katolik Romo kalian itu sebagai panduan untuk membimbing kalian dalam berapologet. Jangan jadi liar. Jangan. Ya, sekarang begini. Ada yang ngaku membaptis orang di TikTok.
Ya, tapi Edis tidak pernah membaptis karena dia bukan pendeta. Tidak boleh Edis membaptis. Dia bukan pendeta. Dia terbuka. Ya. Tapi kalau ada orang-orang yang bertobat melalui Komaldia, banyak yang nampung. Teman-teman kita yang punya otoritas. Sekarang kalau Bom-Bom membaptis, ya, kalau Bom-Bom membaptis, otoritas dari gereja mana dia membaptis orang? Surat baptisnya dia terbitkan dari gereja mana? Halo Bom-Bom. Berani jawab nggak Bom? Lu baptis orang, lu bilang. Lu baptis pakai denominasi mana lu? Lu terbitkan surat baptis orang pakai nama gereja apa? Tipu aja kau. Gereja aja setahun sekali be kalau ingat. Iya, enggak dia pamer, dia baptis orang pakai gereja apa? Administrasinya dia terbitkan surat baptis. Jangan ya. Sama ini Pak Pute, kan dia bilang saya bilang tunjukkan di situ pelaporan Agatha ada nama Amin Wijaya dengan HTD, saya kasih 2 juta. Mungkin Pak Pute mau tambahin biar banyak hadiahnya. Jadi satu lagi ya, kita melihat para apologet yang lain fair. Karena dia bilang dia bukan pendeta, makanya mereka memberikan kepada orang-orang yang punya otoritas untuk membaptis. Jemput bola, saya termasuk salah satu yang jemput bola. Makanya saya selalu sampaikan sebelum ada kerisuhan ini, saya tampung dari komalnya Pak Bom-Bom itu 6 orang kita baptis. Itu kita akui, tapi setelah konflik ini satu pun tidak ada orang yang dibaptis dari komal Bom-Bom. Ya, sekarang ginilah visi the king. Kalau benar dia pernah baptis orang dari komal dia, siapa yang dia baptis? Pakai gereja apa dia membaptis orang? Gereja bapaknya? Itu yang dibaptisnya kayaknya. Be. Ya. Baptis Dirman kayaknya. Makanya baptis pakai cangcut merah lo. Gimana sih? Ayo dong. Jangan main-main lah, ini kan kebenaran. Masa kalian permainkan kebenaran? Kalau kalian memang tidak bisa lagi mengikuti standar Alkitab, ikut aja kalian RT 6. Kalian mau 5, istri 6 nggak masalah di sana. Yang penting kau mampu. Ya, nyebrang aja kalian. Kalau kalian nyebrang, kalian punya simpanan, nggak ada yang peduli itu. Pakai drama-drama bobok Katolik pula ya dia. Padahal kadrun, ya kan? Cep, jangan nanggung lu. Iya. Cep, jangan nanggung lu, balik aja. Kau buka pesantren, kau buka pendidikan di lembaga lu yang lama. Udah banyak kalian kita lihat kan. Sodomai kalian di sana, murid-murid kalian. Dapat pengampunan kalian. Dapat pengampunan. Itu tengok baru kejadian itu. Masuk-masuk Katolik ya kan. Mau nikah aja susah prosesnya. Tolol hayalan. Ini. Apa ini? Berani nggak lu bertanggung jawab? Kenapa makin kau ancam istrimu? Kami mau tolongnya istrimu. Kenapa kau dapat ancaman, tekanan? Jahat kali kalian anak sama bapak ini. Orang minta perlindungan malah ditekan. Mengancam ingin merebut anak yang dilahirkan oleh wanita ini. Itu bukti dia seorang ibu yang baik. Lebih baik dia teraniaya, tapi anaknya tetap sama dia. Lebih baik dia menderita, tapi anak yang lahir di rahimnya tetap dijaga di sama dia. Sekarang kau sebagai bapak, visi the king. Kenapa kau berkilah terus? Nah sekarang kan sudah terbukti, cangcut merah tidak memberi kau isi dompet lagi. Sesama cangcut merah sudah ribut. Sesama cangcut merah sudah diribut. Sudah ribut. Gara-gara dalam Kareda membongkar karakter dan pribadi cangcut merah yang memelihara engkau. Kalian sama-sama tali air lancar. Nenek-nenek tali air lancar, kau pun tali air lancar.
Masalahnya, apakah kalian sama-sama maniak? Seksofon kalian di luar rata-rata, harus saling siksa. Memang ini bener-bener lah kalian, borsek kalian. Boronan sek. Lanjut teman-teman. PG, lu kan habis minum pertama turbo PG. Buka mic lu PG, habis minum pertama turbo barusan. Katanya Bang Bintang mau buka apa, Kak? Keywordnya kalian nggak mau tahu yang sebenarnya, mau dibuka aslinya. Asli kenyataan. Siapa si Jagung? Itu sih jangan Boti. disindang. Boti. Jangan disindang. Oh, Incep. Kau pun Incep. nanti kalau kau punya kumis langsung rontok itu kumismu nanti kalau lihat. Oke. Untung si Bro Amin Wijaya nggak punya kumis. Aku nggak punya. Babe udah tahu aku kok. Nggak ada apa-apa Iya. kan be aku be. Kumis apa? Adalah pakai celana panjang kau, celana jin. Pakai fitnah-fitnah Amin Wijaya melaporkan Agatha ya Pak Putih ya. Amin Wijaya Pak Putih tahu berani pasang badan tukar kepala dengan Pak Aceh. Tanya Pak Putih. Lu berani gak? Gak berani, aduh. Enak disampaikan itu, Mak Amin. Nanti dia nggak sombong pula kita. Makanya saya bilang, ada hal-hal yang nggak pantas kita sebutkan. Iya. Kenapa Agatha? Pak Amin. Kenapa Agatha? Dibilang gua yang melaporkan Agatha. Kan Sompret yang melaporkan si JCC bukan gua. Oh, Jadi gua ulangin lagi nih soal ya. yang PG. Jadi gua ulangin lagi ya. Jadi nah, ya, gue kan diundang jam 12. Gue sempat di Bareskrim, nggak taunya di Polda. Oke, ketemu apa. Nah, jam 3 HTD mau balik. Jam 3 gue harus ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi gue bikin konten supaya tahu sudah ada yang dilaporkan nih oleh pihak JCC. Dan akan ada 30 nama lagi yang akan dilaporkan. Yang kedua itu sebenarnya LW. Kan gue pancing di situ siapa lagi. Untuk apa? Untuk lu orang ngelihat nih, hati-hati akan ada pelaporan. Dan pada saat itu belum diterima laporan. Gue sudah balik dengan HTD. Waktu itu sang debater juga salah paham dengan HTD. Gue telepon, enggak begitu kejadiannya bro. Oh enggak ya. Kenapa? Jam 7 lewat kalau nggak salah. Itu laporan baru diterima, dipanggil. Dan gue sudah sama Pak HTD nggak ada. Tujuan gue memberitahukan. Dan malamnya gue juga menelpon Ko Alengso. Kasih tahu si Metaton. Sudah ada pelaporan. Dan Ko Alengso sudah telepon. Dan sampai si Meta tidak percaya. Gue digoreng-goreng sama si Meta juga. Dibilang gue yang melaporkan Agatha. Jahat gak tuh pada? Masih sama si Ucup dia? Siapa? Si Elis?
kemarin Kak Reda, Pak Putih saya sambungkan dengan orang itu, ya kan? Pak Putih, buka mic Pak Putih. Akhirnya 30 orang yang mau dilaporkan, jadi gak dilaporkan? Enggak jadi. Bagus gak? Bagus. Lagi, Malah gua iya, lagi. dituduh-tuduh setan gak tuh? Tapi kan lagi nunggu antri, Bro Amin. Nggak jadi Kak Reda, nggak jadi. Itu kan udah setahun lebih nggak jadi. Tanya Pak Putih ini, tanya Pak Putih. Nggak jadi. Iya, tapi kan sudah sudah dicatat di sana. Intinya data-data mereka sudah di sana. Ya saat ini nggak jadi dulu. Tapi kan Masih ngumpulin bukti gitulah. Ular Itu kan? buktinya nggak Ular. bukti nggak bukan bukti-buktinya udah ada gitu, tapi kagak jadi dilaporkan. Oh, Kemarin nggak udah jadi. Pak Putih Oke, saya oke. nggak jadi. Ya udah Nggak bagus jadi. lah kalau gitu, puji Tuhan. Makanya kemarin kan mau diketemuin, lu kan sudah di kafir kan sekali aja dibaptisin nama Pak Putih, dia ketawa orangnya. Lu tanya Pak Putih nih. Bukan begitu. Dengan start awal alat bukti kan sudah ada di sana, tapi kemudian teman-teman yang mau melaporkan kan membatalkannya karena alasan-alasan tukar kepala macam-macam ya. Itu kan karena di offline mereka bernegosiasi. Karena mereka melihat Rifa, Zuma sudah masuk dalam surat laporan segala Koran, macam. iya, udah masuk juga dia. Jadi ini mau tukar guling, tapi kan dalam tanda kutip teman-teman kita ini kan sudah masuk daftar. Tinggal kalau ada yang lanjutin lagi jadi lagi nih. Ya. Makanya berhati-hati. Ini kan masalah siapa duluan doang. Ya. iya benar. Siapa duluan doang. Ya. Jadi kebijakan ini sebenarnya kan dari teman-teman di sana itu melihat kritis banget ini si Rifa sama si Zuma. Yang lainnya kan ada tetap, tapi yang dua ini parah banget. Karena mereka memang sudah barbar banget memakai Alkitab itu dengan narasi mereka sendiri. Iyalah, kotor sekali itu si Rifa. Termasuk Zuma membaca Alkitab tapi yang lain tidak sesuai dengan apa yang dia narasi, kemudian dia bilang salah. Ya. Tapi kalau teman-teman apologet tidak membaca apa yang dia sampaikan kan pendengar bisa ngekor. Jadi ini kalau Zuma dengan Rifa tinggal sekali lagi panggil nggak datang, ketarik dia. Ya, ketarik dia. Iya, nanti Kang Mochi bisa telepon Pak Putih. Saya banyak cerita kasih ke Pak Putih itu dengan data. Tinggal tanya aja telepon dengan Pak Putih. Ya, oke Bang. Saya nggak tahu itu kasusnya Agatha itu yang tahun lalu ya. Nggak tahu, saya cuma belum gabung kental ke arah sini aja. Dulu saya mantaunya itu dulu ya saya belum ada temen ya seperti ini. Jadi saya udah tahu kasusnya itu udah lama banget waktu kasus dia sama si Ucep barengan juga itu saya tahu. Jadi ada hal yang menarik sebenarnya. Bentar dulu Pak Putih Amin izin. itu ada di sana kan untuk Izin. mengekspos. Izin. Sebentar, Pak Putih Min. izin. Sebentar, Oke. Min. Amin itu ada di sana kan untuk mengekspos, ya. Kemudian mungkin diedarkan melalui TikTok atau YouTube. Apa bedanya? Setiap ada kejadian, misalnya wartawan di sana, apakah wartawan itu yang melaporkan? Enggak. Makanya jangan diplesetin. Wartawan itu kan cari berita, Amin juga cari berita. Cuman kebetulan Amin itu dekat berkomunikasi. Kalau dilihat dari saksi orang-orang, videonya, ya namanya pencari berita. Wartawan kalau nggak dekat kepada yang dikejar ya bukan wartawan dong. Itu aja sih. Lanjut Amin. Iya. Tahu nih ya, gue simpen udah lama nih ya. Nabi YouTube. A3 Batu kalian semua kenal, betul gak? Orang-orang lama. Ya, orang-orang lama itu telepon saya. Bang, gimana solusinya? Saya kasih solusinya. Buat siapa? Buat Agatha. Kok Alexo, Nehemia, yang di Amerika, Onenes tuh ngebantu Agatha. Tapi ada uangnya juga ditilep. Gue tahu Agatha ke Malaysia kemana. Bisa gak kalau gue memang gue laporin, gue langsung bilang siap-siap mau lari ke ini. Bisa, gue nggak lakukan, malah gue kasih saran.
Utiwati Mena pun waktu itu mau dilaporkan almarhumah. Ingat gak yang kasus katanya menginjak Al-Quran? Ada yang ingat gak di sini? Iya, tahu. Riva pun kan ngomong mereka membantu supaya tidak jadi dilaporkan. Dari pihak sebelah ada menelpon saya, termasuk yang pakai seragam, menanyakan. Saya bilang saya berani jamin dengan alasan satu, ketika Yonatan Nandar ribut dengan Deoliva, masih ingat gak kejadian dulu yang mau dilaporkan semua apologet oleh Nandar? Iya, Uti, dia Leva. Utiwati Mena kepausan nangis almarhumah, bener gak? Kedua saya bilang, jangankan baca Al-Quran, baca Alkitab saja di sebelah kakinya jempolnya. Ini secara tidak sengaja, saya berani jamin. Ketiga, ketika diperiksa, ditanya apakah Anda dalam keadaan sehat? Tidak, saya sedang sakit kritis, kanker. Batal itu laporan. Diam lu saya lu dari kemarin-kemarin saya ngomongin dengan Pak Putih banyak saya cerita. Gila ngegoreng-goreng gue selama ini Pak Putih mereka. Cuman gue diem, ada yang mau gue lakukan. Tapi kita ngobrol kan ada data, bukan ngobrol seperti di sebelah, cuap-cuap bom-bom. Kita kan Iya, semua mau punya data. HP saya kasih Pak Putih, mau passwordnya pun dia bisa buka. Silakan periksa Pak Putih. By data, mic juga semalam. Silakan, nggak ada yang saya tutupin. Ada yang banyak lagi yang lebih gila lagi, yang aduh udahlah nanti aja lah Pak Putih aja itu mas saya udah sering ke Pak Putih. Kaki siapa sih itu? Serem banget. Yang di Kupang. Istrinya si Visi The King dianiaya sama Visi The King. Ini yang kena KDRT. Parah. Ini saya ulangin lagi. Mochi pernah dengar gak? Billy Lin yang selalu teriak-teriak pendeta Tritunggal di bawah kaki saya, di bawah sandal saya. Tahu saya Bang Billy. Tahu. Kok udah nggak ngomong lagi? 3 Nggak kali tahu. saya peringatkan. Saya bawa badan. Dikasih peran undang-undangnya. Hati-hati ini udah menyenggol organisasi. Tiba-tiba ditelepon dari pihak sebelah. Sebelah nih ya. Bang Billy mau dilaporkan. Sambungin orangnya ke saya. Disambungin ke saya. Oke Bang Amin saya mundur. Pas Billy lagi naik gitu kan, Bang masuk gitu. Namanya Bro Chin Kwan, sarjana hukum. Dia naik. Bill, berkas sudah siap mau dilaporkan. Akhirnya tuh laporan batal. Dan Billy akhirnya udah nggak ngomong gitu lagi kan. Udah jarang nggak seperti dulu, betul nggak? Pernyataan Tritunggal di bawah sandal saya. Iya, udah adem sekarang. Itu data. Nggak ada yang tahu kan sebelumnya. Kenapa Billy Lin bisa stop? Waduh, ada Kak Herder masuk udah. Engkong kayaknya benci banget sama Herdar. Kenapa benci? Enggak, biar dia menyala-nyala. Dia menyala-nyala, abis itu pasti PG ikut menyala. Ya bagus lah.
Engkong bisa aja engkong. Bisa aja. Ini korbannya Pisir Kangkang ini. Iya, saya baru tahu. Saya pikir ini kaki habis jatuh apa-apa gitu. Makanya saya tanya. Iya, korban Pisir Kangkang. Terus nyenggol-nyenggol. Terus nyenggol-nyenggol. Menurut Kak Mochi ini diapain Kak? Kalau menurut saya sih ini sepertinya dia ini bagian kaki kan? Ya, Kayaknya dijorokin terus sampai membentur apa gitu mungkin ya. Kalau dipukul gitu nggak mungkin dia mukulnya kok panjang banget gitu. Mungkin kayaknya dijorokin digebuk sampai berkali-kali Kak. dipukul Digebukin berkali-kali. berkali-kali. Sampai bisa kayak begitu nggak mungkin Kak jatuh. Logika Dipukulnya dasarnya pukulnya pakai alat gitu. ya Iyalah, benda tumpul. alat. Kemungkinan besar kayu. Iyalah, nggak Kemungkinan masa besar pakai ya. ciuman kayak begitu, nggak mungkin pakai ciuman kayak begitu, kamu Ci. Amin. Ah, engkong bisa aja engkong ah. Engkong. Kok parah banget sih dia. Tapi dari wajahnya memang kelihatan bengis itu orang. Tadi saya tadi yang sempat keluar itu saya sempat mantau lagi tuh. Lagi ngoceh-ngoceh gitu mulutnya amit-amit deh. Yang begini ya. Kak Mochi coba lihat itu garis lurus Jadi menambahnya yang di 500. Iya yang Coba Kak garis Mochi. turun ke bawah iya. Pakai Nah, balok kali ya. sepertinya kayu atau benda tumpul yang begitu. Saya takutnya ini ada patah atau retak sih. Iya itu Karena ini tulang udah kan. parah ini. Iya kan? Ini antara tulang kering atau apa gitu Iya. yang kena Biasa sikat kalau di terus kaki kan. kebanyakan tulang kering, Kak. Ini baru ini Kak, belum yang lain Kak. Tapi dari sini sudah kita bisa prediksikan manusia ini entah manusia entah hewan entah amuba kelakuannya luar biasa kan. Kalau amuba mah nggak mungkin, kalau orang nggak mungkin. Kayaknya sih manusia berhati binatang kalau saya ya. Kalau sampai ada laki-laki tega memukul istrinya sampai sedemikian rupa gambarnya, itu laki-laki yang bener-bener nggak punya hati itu. Apalagi istilahnya dia kan selalu memberitakan Injil ya. Pantas nggak tuh kayak gitu? Makanya mungkin dia sekarang sewot banget. Selain yang kasih-kasih gift itu sudah berkurang, ditambah lagi ternyata orang-orang mengetahui gitu kalau dia tuh sejahat itu sama istrinya gitu. Itu sebetulnya istrinya ini kalau ngelapor itu masuk tuh dia sampai begitu banget. Istilahnya ada bukti terus kalau mau ya laporkan saja sebetulnya ya. Tapi nggak tahu deh. Dia kan katanya bapak angkatnya orang kuat, jadi nggak ngerti lah. Lanjut bang. Samson. Tapi orang apa sih orang yang punya nama lah gitu di Ya, sananya ya, bapak semua angkatnya. semuanya datanya udah di Papua itu. Oh oke. Sombongnya minta ampun. Nggak tahu deh itu apa room sebelah itu kok kalau ngomong kok bisa ya ada orang sesombong itu gitu. Enggak si Dubur, enggak si Bom, enggak si MP. Sombongnya kalau ngomong. Dan maksud saya nih orang malu nggak sih ya? Yang setiap hari, istilahnya kan sebelum mereka berteriak-teriak dan buat gosip gitu kan, mereka sebelumnya kan selalu istilahnya memberikan pengajaran lah sedikit-sedikit gitu kan. Apa nggak malu? Itu yang nonton kan banyak. Kemarin
kan pengajaran. Sekarang kok jadi buas liar banget gitu, seperti itu gitu. Itu saya dalam hati saya, kok seperti itu ya gitu. Saya juga sempat diomongin, katanya saya mau ikut-ikut campur. Hey, saya ini kan juga punya otak, punya perasaan. Umpama orang yang seperti dibegitukan, dibicarakan seperti itu, ya itu udah salah. Soalnya dilihat, kalau saya sih ngeliatnya gini, benar pemikiran saya sama Bang Peggy. Mereka itu kan room, istilahnya room apologet yang ini pengajaran. Kalau room Kareda ini kan emang khusus room untuk menumpas siapa-siapa yang kotor gitu, siapa-siapa melakukan sesuatu yang mungkin kalau menurut saya yang mungkin orang-orang atau terlebih lagi spender-spender itu tidak tahu cara-cara busuk mereka, tujuan utama mereka itu sebetulnya apa gitu. Room mereka kan sebelumnya kan ya seperti itu, Pak Bom Bom selalu kasih pengajaran sedikit, Peace the King juga seperti itu. Sekarang cuma gara-gara kecemburuan, cuma gara-gara iri, sampai sejahat itu mulutnya ngomong, ih ini minta-minta, ini gini-gini, pengemis, ini miskin lagi nih. Hei, di mata Tuhan itu nggak ada yang miskin, nggak ada yang kaya. Apalagi Dewi Dubur. Dia kalau ngomong ini saya ini sebetulnya gemes banget kalau saya pakai akun asli saya seperti ini. Masuk ke sono, mungkin saya langsung dijamret. Tapi saya selalu masuk pakai akun-akun kecil. Setiap gemes, sebetulnya saya mau naik, tapi seumpama saya naik pakai akun itu berarti sudahlah, saya nggak bakal bisa mantau-mantau lagi gitu. Makanya saya suka nahan-nahan tuh, apalagi dari pagi. Nih Kak Moci, Sejahat itu. Kak Moci, Lanjut kok. data yang selalu ditampilkan di Kareda termasuk yang pada saat ini yang ada di SAW ini ya kan, Iya. ini kan. Nah, Pernah gak dibantah kalau memang tidak benar terjadi, tampilkan anak istrinya ngomong? Benar gak? benar. Kalau si MP itu dia licik orangnya. Jadi pada saat dia mengetahui di sini lagi dibahas tentang ini, dia itu sengaja tidak bakal bahas apa yang dibahas di sini. Justru menimpakan lagi dengan omongan-omongan ngomongin apa kejelekan-kejelekan dari room sini gitu-gitu loh, kok Amin. Jadi orang itu udah nggak bakal gini, abang itu diomongin, itu dia udah nggak digubris gitu istilahnya. Jadi di sana itu nggak terang benderang, ngerti nggak? Justru di sana yang lebih ditekankan itu untuk yang mengejelek-jelekannya di sini, dibilangnya room Kareda ini room wanita-wanita tua gitu. Iya, saya juga tua, cuma dia itu selalu nggak mau menggubris apa yang ditampilkan di sini, kecuali kalau yang si Bu Winef ya. Kalau Bu Winef mungkin masih sering apalah saya di ini gitu. Kalau MP itu nggak pernah ngomongin tentang ini. Dia tuh lebih fokus kepada menjelek-jelekan room sini gitu. Soalnya saya setiap hari loh ke room sana, setiap hari saya record, setiap hari saya nongkrong di bawah. Saya sengaja nggak typing. Saya diem, record, udah abis gitu kalau saya rasa oh ini udah ini, saya keluar, udah cukup ganti akun ini gitu loh, kok. Jadi saya nggak bisa typing. Kalau saya typing, sampai gini nanti malah buat ini kan. Ya saya diem aja. Ya ke room kalau yang tempat room yang mau saya record ya saya kayak gitu kok. Saya diem aja, nggak usah ngapa-ngapain. Moci, Dedek nggak boleh. Dedek, Moci, ubu dek. Kak Moci, shalom. Itu aku turun ke bawah, ada Yuli tuh, naik aja Yuli, gantian. Aku di bawah dulu. Yuli naik tuh, Yuli. Naik Yuli. Saya aja. Bisa dibikin 10 kok. Emang Yuli Oh, mau naik? gitu.
Emang Yuli mau naik? Sorry, Mochi mimpi jadi marah-marah. Oh, astaga. Emang Yuli mau naik? Dah, Mm-mm. Novi mau nyanyi buat laki-laki yang suka mukulin istri, boleh? Boleh, boleh banget. Waduh, awas sampai ini loh. Lihat Bahaya. intip-intip. Tak bahaya tak? Tak bahaya Dengar tak? Tak bahaya tak?